Belum masuk. Iya, tadi belum gini. Oh iya. Enggak. Ini kan belum F5 sayang. Oh, udah. Kebaca nggak Pak Freddy layarnya? Layarnya kebaca nggak tulisannya? Kebaca nggak layarnya? Speakernya mau dimatiin nggak? Speakernya mau dimatiin nggak? Mati. Ini speakernya mati, nanti feedback. Kelihatan nggak? Bisa ngezoom. Iya boleh. Kalau mau kontrol plus ini. Apa sayang? Control plus. Kalau mau back kontrol kontrol plus sama kontrol minus. Terbaca nggak layarnya Pak Fred? Oh ya, kecilan. Udah buka dari HP itu aja. Stream biarnya. Gitu YouTube. Nanti aku mau masuk di ini orang siapa aja. Emang bisa. Oh harusnya aku tapi kan aku pakai YouTube sendiri ya. Nggak bisa dong. Ini pakai akun lain. Sayang kalau nggak dipakai. Ya ini. Layarnya terlalu kecil kah Pak Fred? Enggak kok, ini bukan dulu. Taruh biar tahu chat dari mana? Chat apa? Chat. Oh oke. Okay. Ini live chatnya. Jadi selama live streaming yang bisa kelihatan. Tapi ini mukanya siapa dong? Ini telat yang tadi deh. Atau take down dulu? Udah ada 5. Suaranya. Nah, ini. Okay. Layarnya kekecilan nggak, guys? Ada 5 orang di sini, siapa aja boleh tahu? Layarnya kekecilan nggak? Apakah suara saya jelas? Teman-teman semua, apakah suara saya jelas? Berarti ini belum pas live-nya, Bu. Live-nya kan pojokan. Delay. Bisa terdengar suara saya? Mohon feedbacknya dong rekan-rekan. Apakah suara saya sudah terdengar? Mohon feedbacknya rekan-rekan.
Sebentar ya. Masih bisa melihat saya ya? Kalau lihat pakai HP nggak kebaca? Kebaca, Tan. Ini udah di Zoom ya tadi ya, Sel ya? Eh, oh, di full screen Pak Fred. Pak Fred di full screen coba. Di full screen layarnya coba Pak. Diklik full screen layarnya. Apakah terbaca? Sebentar ya, saya masih share. Ada 7 orang di sini, boleh bantu yuk type comment, bantu share juga sehingga teman-teman yang lain bisa ikut diskusi bersama kita membahas bagaimana tips agar karir kita bisa moncer dan nggak mandek. Quality videonya dinaikin 480 ke atas supaya jelas. Oh, itu di masing-masing settingannya teman-teman ya saat menonton ya. Kebaca, oke. Sekarang kebaca ya Pak Fred ya. Rekan-rekan yang baru masuk ada 8 orang. Terima kasih udah join. Dan pada malam hari ini saya baru saja pulang dari mengajar di sebuah instansi BUMN full 8 jam dari pagi. Dan hari ini di YouTube saya live streaming khusus untuk kalian. Perdana premier saya debut ya, debut. Bukan debut tapi debut ya guys. Oke, kebaca sekarang. Baiklah, terima kasih Pak Freddy untuk feedbacknya. Rekan-rekan, apakah rekan-rekan dapat membaca layar saya? Kalau kebaca tolong komen ya. Nah, kita mau membahas tentang stagnan karir, apa itu stagnan karir, penyebab stagnan karir, dan bagaimana mengatasinya. Boleh tolong bantu saya untuk share link ini agar rekan-rekan yang lain bisa segera join, yuk, biar makin rame.
Sebentar ya, saya masih share. Jelas ya, terbaca jelas ya. Oke, masih ada 7 orang. Boleh saya minta bantuannya agar rekan-rekan dapat typing sehingga namanya terbaca. Monggo silakan rekan-rekan yang baru masuk untuk typing sehingga namanya terbaca. Ada 10 orang. Selamat datang untuk rekan-rekan yang baru masuk. Kita mulai memang agak telat tadi karena ada kendala teknis dan ini baru saja mulai sekitar 1-2 menit dan masih trial. Nah, jika rekan-rekan baru masuk dan dapat melihat layar, mohon dapat segera typing sehingga saya dapat mengetahui bahwa rekan-rekan dapat membaca layar saya yang warnanya biru-biru muda itu dan abu-abu sehingga materi bisa saya berikan dengan baik. Ari Hadidwi hadir, selamat datang. Selamat datang, bantu share juga yuk, siapa tahu ada teman-teman lain di luar sana yang membutuhkan insight-insight baru dan siapa tahu kita bisa nolong orang dari sini kan, dari sekedar memforward saja. Oke, hadir. Oke, terima kasih. Rekan-rekan, kalau rekan-rekan maaf agak berisik mungkin ya. Terdengar nggak suara background musik orang di belakang saya? Taufik, hai Pak Taufik, welcome. Terdengar nggak suara di background saya? Semoga enggak ya. Nah, pada malam hari ini saya khusus membawakan premier streaming YouTube untuk kalian tentang apakah Anda mengalami stagnansi karir di mana kadang kita merasa kok kerjanya begini-begini aja, nggak dapat promosi, dan berapa lama sih waktu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk bisa mendapatkan promosi atau naik jabatan, ya. Nah, satu persatu, oh tidak terdengar, baik terima kasih. Mohon kalau ngetik agak jelas tidak terdengar background, jadi tidak apa nih, saya bingung nih, mereka reka ya kan, oke. Nah, kalau hari-hari yang kita lalui ya merasa berlalu dengan begitu-gitu saja, nggak ada perkembangan, nggak ada hasrat, nggak ada kebencian, nggak ada rasa greget gitu ya. Kemungkinan besar yang kita alami adalah salah satu ciri dari stagnansi karir. Nah, bagaimana sih ciri stagnansi karir? Oke, kita akan bahas ya. Sebentar saya akan pindahkan slide-nya. Oke, posisi karir yang tak kunjung beranjak seringkali dihadapi oleh para pegawai di bagai perusahaan. Dan banyak di antara kita yang menyerah hingga akhirnya kadang-kadang banting setir. Walaupun karir tersebut sudah lama kita tempuh. Dan keputusan ini belum tentu dapat menjadi jaminan untuk merubah kondisi kita menjadi lebih baik di tempat yang baru atau di karir yang baru. Karena memulai karir yang baru artinya kita memulai dari nol, ya kan? Nah, apalagi kita memiliki resiko tanggung jawab keuangan di rumah. Oleh karena itu, satu persatu tips untuk Bapak dan Ibu dapat mengatasi bagaimana agar stagnan karir tidak terjadi, kita akan bahas ya. Jika ada yang mau bertanya silakan ketik pertanyaan. Saya akan membantu menjawab semampu saya.
Disclaimer bahwa exposure terhadap pengalaman saya dan Bapak dan Ibu mungkin berbeda, sehingga saya mencoba untuk memberikan jawaban yang paling masuk di setiap situasi. Apakah terbaca di step 1? Nampaknya ada yang terpotong di bawah ya. Oke. Pertama-tama ketika Bapak dan Ibu merasa bahwa hidup kok begini-gini aja, come on, kita kembali duduk manis, kembali merancang, memikirkan visi dan merancang rencana secara jelas. Karena apa? Kalau ingin menggapai posisi karir yang cemerlang, target yang harus difokuskan ini mesti disusun ulang. Tetapkan target, kemudian tarik mundur dan susun langkah-langkahnya. Dan jangan lupa sesekali di dalam perjalanan kita menuju target tersebut, kita harus mengadjust ulang ya. Kembali mengukur berapa progres, berapa failed-nya, yang failed di mana. Sehingga penyesuaian yang kita lakukan ini dapat membantu kita untuk mencapai karir yang kita inginkan. Karena apa? Karena ini loh sebenarnya mengapa karir kita stagnan. Dari 6 pilihan di atas, ya, jelas sekali ya terbaca, dari 6 pilihan di atas, di manakah yang Bapak dan Ibu merasa paling sering alami? Apakah Bapak dan Ibu merasa bahwa di sekitar Bapak dan Ibu banyak sekali orang-orang yang tidak baik? Apakah Bapak dan Ibu merasa, rekan-rekan merasa tidak seimbangnya antara kehidupan pribadi dan kehidupan pekerjaan? Bisa jadi nggak punya waktu buat nongkrong, kerja terus, atau nggak konsen kerja tapi nongkrong terus. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu terlalu banyak mengerjakan hal lain di luar pekerjaan. Di luar KPI atau kemudian hobi, ya kan? Dan apakah nih yang nomor 4 nih yang agak kritikal? Bapak dan Ibu merasa tidak memiliki skill atau kemampuan yang dibutuhkan. Kelima, kita memiliki pemimpin yang visinya tidak sejalan dengan kita dan atau hubungan interpersonal kita dengan beliau tidak terjalin dengan baik. Yang keenam, kita kurang berinisiatif dan selalu membuang peluang, menganggap remeh hidup ya, menganggap remeh hidup gitu. Dari 6 pilihan ini, mana kira-kira yang paling sering kita alami? Boleh tolong type 1, 2, 3, 4, 5, 6, ketik 1 jika 1, ketik 2 jika 2, ketik 3 jika 3, ketik 4 jika 4, dan seterusnya. Boleh saya minta bantuannya? Tiga dan 4. Oke, 3 dan 4. Berarti Pak Taufik merasa banyak mengerjakan hal yang di luar pekerjaan dan tidak memiliki skill kemampuan yang dibutuhkan. Terima kasih Pak Taufik. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan rekan-rekan yang lain? 4, oke. Lalu rekan yang lain gimana? Rekan yang lain gimana? Wis, ada yang curhat dong. Iya, silakan sambil minum boleh. Apalagi hostnya, mateng. Gimana? Ada yang lain? Oke, tadi Sel jawab Sel. Sel jawab Sel katanya tuh. Sel, ayo Sel mau jawab. Karena masih terus belajar untuk menjadi lebih baik, barangkali ada arahan-arahan. Iya, tentu Pak Taufik kita akan bahas itu sekarang. Ya.
Dari antara 1 sampai 6 penyebab karir stagnan, paling banyak memang itu di 4. Ya, di 4. Ini Roni G ini siapa ya? Temannya Sally kah? Atau papanya Sally? Atau pacarnya Sally? Bu, oh oke, Teresia Damanik, welcome. Tolong perbesar dengan pilihan yang tadi. Oke, sebentar. Sel, kayaknya aku kesulitan nih, Sel. Layarku nggak mau ngezoom, Sel. Kontrol apa, Sel? Oh, bisa. Terima kasih, Sel. Sebentar ya. Saya ternyata nggak segaptek itu. Kelihatan? Sebentar, agak delay. Nah, ini dia. Yang ini ya, penyebab karir stagnan. Terbaca? Terbaca? Apakah terbaca? Eda Teresia Damanik? Penyebab karir stagnan dari 1 sampai 6. Mana yang lebih sering terjadi pada kita? 1 dan 5. Anda berada di sekitar orang-orang yang tidak baik. Yang 5, pimpinan tidak bervisi dan hubungan dengan beliau tidak terjalin dengan baik. Ada lagi yang lain? Ya, ya Eda. Terima kasih Matthew. Aku diambilin minum loh. Gimana? Ada lagi yang lain? Sally yang mana, Sel? Bang Roni G yang mana? Kita brainstorm ya. Artinya ketika kita membuka pikiran, meneliti ke dalam diri kita sendiri yang mana menjadi kelemahan kita, akan lebih mudah bagi kita menerima sebuah inputan, insight baru, masukan baru, atau pengalaman baru. Sally yang mana, Sel? Kurang jelas, Mam. Kebaca nggak? Ada yang nggak bisa baca? Mungkin di full screen? Layar handphonenya di full screen, Ri? Layar handphonenya waktu nonton YouTube di full screen? Kemudian resolusinya diganti, jangan 420. Sudah terbaca, Ri? Sally masih belum jawab ya, ada PR loh ya Sally. PR-nya nggak bisa ditunda, Sel, mesti dijawab sekarang, Sel. Ada lagi yang lain? Dari 6 penyebab karir stagnan, yang mana yang sering kali terjadi menimpa kita? Untuk yang baru masuk, welcome ya. Silahkan join di chat. Nah, tadi kayaknya nomor 4. Oh, kata Roni kayaknya nomor 4. Oke. Sally gimana, Sel? Sally kayaknya pingsan nih, kecapean habis bantuin saya ngajar, ya kan? Oke. Tadi yang pertama, langkahnya sudah saya bahas bahwa perjelas visi kita ke depan. Karir seperti apa yang kita, kalau alasannya struktur organisasi berubah bagaimana, Bu? Berarti itu masuknya kelima, ya kan? Karena struktur organisasi berubah, Bapak dan Ibu masih cop up dan belum tentu punya pimpinan yang bisa memahami. Begitu ya. Ari Hadi Dwi ini perempuan apa laki? Takut salah saya. Sekarang udah jelas, Mam. Oke. Typing kalian agak delay tapi nggak apa-apa. Kita tetap lanjut. Ketik aja, type aja sebanyak-banyak yang kalian inginkan ya. Mau curhat, monggo. Sebetulnya mengenai struktur perusahaan ya, jika kita memiliki kemampuan yang mumpuni, dalam durasi 1 tahun, 2 tahun, mereka akan bisa melihat kapasitas kita. Gitu. Ya. Jadi banyak kita yang bekerja di sebuah perusahaan, baru masuk, berkarya, terus bos diganti, terus
mulai lagi dari nol karena kita dipindah divisi, mutasi atau demosi gitu kan. Nah, jangan takut bahwa setiap berganti atasan, kalau kita memiliki kemampuan skill yang memadai, kita akan cepat naik. Oke, dari Roni, karena makin kesini banyak skill baru yang dibutuhkan di tempat kerja. Kalau contohnya seperti gaptek, itu sayang banget karena anak muda harusnya melek teknologi. Itulah perbedaan anak milenial dengan kaum kolonial. Anak milenial mereka jauh lebih mumpuni di teknologi, tetapi kaum kolonial jauh lebih mumpuni di wisdom. Permasalahannya adalah jika anak milenial kadang merasa bahwa saya bisa, saya jago. Bapak nggak bisa, Bapak nggak jago. Padahal untuk struktur seseorang yang sudah mempunyai fungsi jabatan tinggi, yang dia butuhkan wisdom, experience ya. Nah, permasalahannya hanya mencocokkan antara gap ini. Gap antara teknologi dengan wisdom. Masing-masing pihak harus bisa menurunkan ego sehingga bisa mengimbangi satu sama lain. Demikian Pak Roni, kira-kira apakah penjelasan saya dapat diterima? Dapat dipahami? Paham dulu mungkin ya, terima belum tentu ya kan? Gimana Pak Roni? Yang mau komentarin boleh ya, nggak masalah loh ya. Kita ngobrol, diskusi, jadi apapun itu kita jadikan bahan untuk kita brainstorm. Cowok mam, oh oke. Ari Hadi Dwi cowok. Ini di sini agak delay tapi di situ nongol lebih cepat. Oke. Anak cowok banyak ya. Berapa orang cowok di room saya? Oke. Apakah penjelasan tadi dapat diterima, Ron? Roni dari Padang, Ari Hadi Dwi dari mana ya? Retno Ari Murti dari Tangerang, kemudian Teresia Damanik dari mana? Jakarta. Taufik Rizal dari Bekasi. Ahmed Q dari Tangerang, Sally dari Tangerang, Pak Freddy dari Lampung. Ada lagi yang baru masuk? Ini rekor loh ya. Rekor saya habis ngajar 6 jam, terus cuap-cuap di YouTube ya kan. Paling enggak saya minta teman-teman bantuin saya biar saya nggak terlalu ngoceh sendirian gitu kan. Banyak typing, jadi saya tahu materi yang saya sampaikan dapat diterima. Jaktim Eda, oh iya oke. Oke dah, Horas. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Astagfirullah, handphone saya jatuh sebentar. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut. Tadi teman-teman sudah bisa menelisik ke dalam apa yang kira-kira paling sering terjadi menimpa teman-teman. Kebanyakan adalah skill dan kemampuan yang dibutuhkan itu tidak mumpuni. Oke, kita mulai bahas solusinya. Yang pertama sudah saya jelaskan di awal bahwa Bapak dan Ibu harus kembali menyusun visi dan kerangka. Mau kemana hidup saya? Mau dibawa kemana karir saya? Apakah saya akan switch karir atau saya fokus di karir ini? Oke? Horas. Kita lanjut ke tips kedua. Tips kedua adalah apakah terbaca nomor 2? Apakah terbaca nomor 2? Tolong jawab dulu supaya saya bisa mengimbangi. Apakah terbaca nomor 2, tips nomor 2? Tolong komennya guys, tolong komennya apakah terbaca nomor 2? Terbaca dah, oke. Mau lihat dah? Mau lihat ya dah? Oke, saya akan bacakan ya. Bahwa kita harus membangun jaringan yang lebih luas. Kenapa? Karena memperluas jaringan itu baik di dalam perusahaan tempat kita bekerja maupun di luar, itu membantu kita memperbaiki karir yang stagnan.
Karena semakin banyak orang yang kita kenal akan semakin besar pula peluang untuk memperbarui karir kita. Entah situasinya formal maupun informal. Karena kita berusaha memanfaatkan momen tersebut untuk bisa menunjukkan kepribadian dan kualitas yang kita miliki. Hal ini secara tidak langsung dapat menciptakan peluang emas untuk diri kita sendiri. Apakah penjelasan nomor 2 dapat dipahami? Ya, terima kasih feedbacknya Pak Taufik Rizal, terbaca dengan jelas. Apakah dapat dipahami untuk tips nomor 2 ini? Boleh tolong komennya. Mohon komennya. Dapat dipahami kah setelah terbaca saya jelaskan apakah dapat dipahami? Betul, jaringan adalah hal yang penting buat karir. Paling bahaya tapi nomor 6. Kurang inisiatif dan selalu menyia-nyiakan peluang. Nah, itu balik lagi nanti kita akan bahas ya. Kenapa begitu? Pemahaman nomor 2 dapat dipahami ya. Pemahaman tentang tips nomor 2 dapat dipahami ya rekan-rekan ya. Apakah saya bisa masuk ke pemahaman nomor 3? Ke tips nomor 3? Paham, baik terima kasih Pak Rizal. Saya nengok ketiga ini loh, ketiga gadget loh. Gila ya, live di sini pakai 3 gadget. Oke, kita masuk ke nomor 3. Setuju? Ketik 3, ketik 3, ketik 3. Ketik 3 jika Bapak dan Ibu menunggu untuk nomor 3. Kebanyakan semenjak membangun jaringan, pekerjaan dapat dari jaringan karena kualitas dan kepribadian telah terbukti. Oke, setuju banget Eda, setuju banget. Karena orang melihat kita bukan karena omongan orang, tapi mereka melihat karena mereka telah mengetahui siapa kita. Oke, 3, kita lanjut. Bapak dan Ibu apakah dapat melihat nomor 3 dengan jelas? Mohon komennya jelas. Jelas, 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 jelas. Karena saya akan lanjutkan. Di dalam nomor 3, permasalahan mengenai kompetensi yang tadi kita bahas sering kali terjadi pada kita adalah kompetensi ini sebetulnya mengimbangi karir. Artinya fluktuatif. Karir yang fluktuatif di mana ada masa karir yang naik dan juga turun, namun kompetensi harus tetap ada di atas. Ya, terima kasih Mas Ari Hadi. Karena perjalanan karir kita tidak berhenti di satu titik, oleh karenanya kompetensi harus terus terasah. Wawasan yang kita miliki tentu bisa membantu kita meningkatkan kompetensi agar menjadi salah satu sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh perusahaan. Permasalahannya adalah kemanakah kita dan bagaimanakah kita meningkatkan kompetensi. Penting sekali bagi Bapak dan Ibu untuk mencari mentor yang bisa dimintai mengajarkan atau memberikan ilmu, transfer ilmu. Transfer ilmu juga transfer knowledge beserta pengalamannya. Jadi kalau transfer ilmu itu ada knowledge yang di-sharing dan ada experience yang di-sharing. Tidak terlepas hanya salah satu. Kenapa? Tanpa kita belajar tentang experience-nya, kita mungkin akan mengalami gap bagaimana kita bisa meng-apply sebuah masalah ini dengan kondisi tertentu. Gitu. Apakah dapat diterima penjelasan saya mengenai tingkatkan kompetensi? Berguru pada siapa?
belajar pada siapa, dan bagaimana kita belajar. Sekonsisten apa kita mau belajar, ya? Jelas, oke. Nomor 3 selesai ya. Apakah ada pertanyaan mengenai nomor 3? Silakan type jika ada pertanyaan mengenai nomor 3, rekan-rekan. Sambil saya minum dulu ya, aus men. Kita akan masuk ke materi tentang tips yang keempat. Ya, untuk rekan-rekan yang baru masuk, saya lihat ada yang baru masuk. Nanti mungkin bisa disimak ulang videonya ya, di play ulang. Karena kita sudah sampai di tips nomor 4. Ya. Tips nomor 4 bahwa kita harus bekerja lebih cerdas dari sebelumnya. Nah, gimana sih gitu kan? Cerdas itu konsentrasi, kecepatan, dan ketelitian. Ya, konsentrasi, kecepatan, dan ketelitian. Ada time management agar kita bisa berkonsentrasi pada pekerjaan yang membutuhkan fokus lebih tinggi dan time limit yang lebih pendek, deadline yang lebih pendek. Konsentrasi. Cepat berarti efisien, bekerja secara efisien. Kita jelas punya cluster-cluster. Oh, ini pekerjaan paper, menulis, report. Report diselesaikan dulu yang bagian menulis. Jika menganalisa, analisa dulu. Gitu ya. Hati-hati, ketelitian itu yang utama. Percuma menyelesaikan sebuah pekerjaan tapi hasilnya salah. Ya. Apakah dari tips nomor 4 ini ada pertanyaan? Monggo, saya berikan waktu untuk Bapak dan Ibu bertanya. Monggo, silakan. Apakah ada pertanyaan dari tips nomor 4, Bapak dan Ibu? Abang, Adek, Eda, Kakak, Teteh, mangga, sok. Sok, Mararangga. Nomor 4 cukup jelas, dapat dipahami. Silakan ketik paham. Karena kalau saya loncat, Bapak dan Ibu belum paham, kasihan nanti ketinggalan. Cerdas artinya peningkatan konsentrasi, peningkatan kecepatan, dan peningkatan ketelitian. Gak ada yang mau ngetik? Paham. Saya naik nih ke tips nomor 5. Terbaca yang nomor 5? Saya akan mulai dengan nomor 5 ya. Tips nomor 5 adalah kita harus melatih kreativitas dan berjiwa problem solver. Oke. Apakah Bapak dan Ibu tahu bahwa banyak orang stagnan karir karena mereka fokus pada masalah dan siapa yang bikin salah? Siapa yang bikin salah dan apa masalahnya, tapi mereka tidak berfokus pada bagaimana menyelesaikan masalah. Hal tersebut menjadi minus point, ya, poin yang kurang dari diri kita. Ya. Pekerjaan kita tidak harus kaku sesuai dengan job desk. Beberapa ada yang harus kita tarik ulur, artinya kita sedikit lentur. Dan kita biasanya perlu sekali banyak belajar hal di luar keahlian kita. Sesuatu yang nggak kita pahami, tapi kita mau belajar. Dan bidang tersebut memberikan exposure atau pengalaman baru sehingga kita menambah wawasan dan bisa membantu kita untuk diberikan tanggung jawab lebih. Contoh. Kalau dulu Bapak dan Ibu sangat membenci bahasa Inggris. Ya. Come on, mulailah belajar membuat report dalam bahasa Inggris. Sehingga akhirnya atasan kita melihat
kita telah melakukan banyak perubahan dari kemampuan berbahasa. Sehingga ke depannya besok-besok Bapak dan Ibu diberi tanggung jawab lebih. Hal simpel seperti ini membantu Bapak dan Ibu meningkatkan karir, mengambil hatinya atasan dulu dengan prestasi, yaitu kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Ya. Nah, untuk mengatasi masalah di kantor, perbanyak melihat segala masalah dari dua sisi yang berbeda, sisi pro dan sisi kontra, dan susun analisis SWOT analisisnya, yang manakah penyelesaian yang paling masuk dan paling minim resikonya. Ya, solusi yang paling masuk dan paling minim resikonya. Apakah penjelasan saya tentang nomor 5 dapat dipahami Bapak dan Ibu? Tolong ketik 5 paham, artinya poin nomor 5 dapat dipahami. Tolong bantu saya agar saya dapat copy up. Nomor 5 paham, angka 5 paham. Paham, baik. Paham Bu, terima kasih. Saya akan masuk ke poin berikutnya ya Bapak dan Ibu. Kita harus menggali potensi diri agar tidak mengalami stagnasi karir. Kenapa? Karena kalau Bapak dan Ibu menginginkan memiliki karir yang cemerlang yang tidak pernah didapatkan sebelumnya, Bapak dan Ibu harus berkorban lebih banyak ya untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. Ya. Kalau Bapak dan Ibu menyimak video saya di video awal-awal tuh yang LinkedIn Professional Gathering, Indonesia First LinkedIn Gathering, saya menyampaikan bahwa saya belajar bahasa Inggris secara otodidak selama 2,5 tahun. Setiap makan siang, saya menghabiskan jam makan siang saya dengan mentranslate katalog-katalog berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dari situlah saya belajar mengenai grammar, mengenai pemilihan suku kata, vocabulary. Dan pelan-pelan saya baca, ketika saya baca, telinga saya mendengar, saya dapat merasakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Kemudian saya praktekkan ke atasan saya. Keluar dari zona nyaman dengan belajar sesuatu yang baru tentu tidak mudah, butuh konsistensi, tetapi itu dapat dilakukan. Jika orang lain dapat melakukannya, mengapa kita tidak? Bukankah begitu? Jika Bapak dan Ibu ada yang mau curhat, silakan ketik. Saya akan bantu untuk memberikan jawaban yang paling mudah diaplikasikan. Bagaimana? Apakah paham? Apakah ada pertanyaan yang ingin di-sharing? Ini enak kalau rekan-rekan ada yang punya akun aplikasi sebelah, bisa naik ke atas langsung curhat loh. Karena ini kali pertama saya menggunakan aplikasi ini untuk live di YouTube, streaming di YouTube. Apakah ada yang mau di-sharingkan? Dan apakah rekan-rekan pengen tahu kenapa tidak pernah dapat promosi? Karena kita kurang inisiatif. Contoh inisiatif adalah begini. Kita tahu atasan kita punya pekerjaan banyak. Kita ngobrol sama beliau dan bilang di jam-jam informal ya, lagi sambil ngomong di coffee break gitu ya, atau jam makan siang.
Pak, apakah ada hal lain yang bisa saya bantu sekalian saya belajar? Tapi alokasikan waktu itu 10% saja, jangan terlalu banyak dari waktu kita miliki di kantor. Karena kalau tidak, pekerjaan utama kita yang sesuai KPI tidak akan dapat terselesaikan dengan baik karena pekerjaan ini akan menyita. Dan kalau kita menunjukkan hasil yang sangat signifikan, perkembangan yang baik, tentu kesempatan kita untuk bisa mendapat tanggung jawab lebih atau istilah katanya dapat promosi itu akan meningkat. Nah, ada nggak teman-teman yang pernah mengajukan diri ke atasan hal seperti ini? Boleh saya tahu adakah teman-teman yang pernah mengajukan diri ke atasan untuk melakukan hal seperti ini? Boleh saya tahu mengacung tangannya saya gitu? Ada nggak? Kalau nggak ada, mungkin Bapak dan Ibu harus mulai merubah pola pikir, keluar dari zona nyaman, melakukan sesuatu yang baru sehingga mendapat exposure, pengalaman baru. Ini penting sekali buat kita mengembangkan kreativitas. Belajar sesuatu yang baru itu akan membuat otak kita terus bekerja secara kreatif tanpa kita sadari. Apakah ada Bapak dan Ibu yang pernah melakukan hal tersebut? Berinisiatif untuk menawarkan, melakukan sesuatu di luar tanggung jawabnya, demi untuk belajar dan demi untuk meningkatkan kapasitas diri, dan semoga dikasih kesempatan untuk mendapat tanggung jawab yang lebih lagi. Boleh tolong di komen Bapak dan Ibu agar saya tahu. Boleh silakan di komen. Kadang paham saja tidak cukup, gitu kan? Kenapa? Dari paham harus ada action yang berubah. Ya. Apakah penjelasan saya dapat diterima? Mohon maaf ya, ramai tukang roti lewat di belakang saya. Apakah penjelasannya dapat diterima Bapak dan Ibu? Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah dari Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya? Kita sudah bahas 6 penyebab stagnan karir dan kita sudah bahas 5 langkah untuk membantu kita meningkatkan karir kita. Dapat diterima Ibu? Terima kasih Anita. Ya, kita sudah membahas 6 penyebab karir stagnan dan 5 cara, 5 tips untuk meningkatkan karir kita. Nah, sekarang pertanyaannya, pernah nggak kita men-setting 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita jadi apa, dan bagaimana kita menempuhnya? Anggi, siapa Anggi? Siapa Pak Roni Anggi? Ada yang baru masuk? Hai Anggi, gitu maksudnya. Hai Anggi, gitu kah? Ini saya lagi nebak-nebak nih ya. Daripada saya salah nebak, saya tanya, itu Anggi siapa yang baru masuk kan? Gitu kan. Hai Anggi. Apakah ada pertanyaan? Monggo loh, silakan kalau ada pertanyaan ya, mumpung saya masih bisa. Dan boleh saya tanya, kalau saya membuat live streaming seperti ini konsultasi, apakah Bapak dan Ibu mau masuk nonton dan bertanya di sini? Bu, saya mau tanya, jika kita membantu pekerja atasan kita, apakah itu tidak seperti carmuk, Bu? Oke, saya coba jawab ya, Anita Tiarma. Yang pertama adalah kita harus sadar segala sesuatu pasti ada pro dan kontra. Buat orang yang negative thinking, dia akan bilang kita carmuk. Buat orang yang positive thinking, mereka tahu bahwa kita ingin berkembang. Sekarang pertanyaan saya, Anita Tiarma, apa yang kamu pikirkan?
Kalau kamu terus berpikir bahwa yang kamu lakukan adalah cari muka, kamu nggak akan kemana-mana, sayang. Kalau kita terus berpikir hal yang negatif tentang pendapat orang lain tentang kita nggak akan berkembang. Pahami dan sadari, kapan lagi kita belajar sambil digaji kalau bukan saat bekerja. Ya, kita belajar saat digaji, saat bekerja. Itu luar biasa. Di bangku sekolah kita bayar untuk belajar. Di sini kita dibayar untuk belajar. Apakah kita mau membuang kesempatan emas ini? Kalau saya tidak. Saya tipe orang yang tidak peduli orang lain ngomong apa, selama saya dapat ilmu akan saya terus kejar. Demikian Anita Tiarma, apakah penjelasan saya dapat diterima? Bisa Bu, oke terima kasih. Kalau besok malam kita lanjutkan sesi seperti ini, diskusi, sharing, temanya bebas ya. Kalian bisa posting di komen mau bahas tema apa, nggak apa-apa, saya akan angkat. Besok malam pukul 8, bagaimana? Apakah rekan-rekan mau join? Tema seputar tips dan triks dunia kerja. Saya berencana live streaming itu di hari-hari kerja malam gitu ya, sekitar pukul 8 sampai selesai, mungkin sampai jam 9 setengah 10 tergantung tema. Jadi rekan-rekan bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, kemudian ketik di komen, nanti saya akan susun menjadi sebuah tema per malamnya, per saat streamingnya. Boleh ya? Saya dibantu untuk post komen nanti di video ini kalau kita udah selesai streaming. Bu, tolong besok bahas ini Bu, gitu ya. Saya akan bantu untuk fasilitasi rekan-rekan semua. Dan kalau memerlukan narasumber lain, pasti saya akan coba usahakan agar narasumber lain bisa hadir bersama kita. Boleh ya, saya minta bantuannya. Dan rencananya besok malam ada Rebo malam, saya kabari nanti besok malam. Gitu ya, rencana saya sih ada terus gitu di hari-hari kerja malam hari. Nanti weekend teman-teman bisa play video-video saya kalau ketinggalan. Nomor 4 sejauh ini clear Bun. Oke baik, terima kasih Roni, terima kasih. Iya, besok malam pukul 8 ya. Temanya mau apa? Saya tanya sekarang deh, besok malam pukul 8 mau bahas apa? Biar admin saya nanti persiapkan flyernya dan administrasinya. Besok malam mau bahas apa? Apakah ada hal spesifik yang rekan-rekan mau bahas? Yang nanti ketinggalan bisa play ulang video ini ya. Mau bahas tema apa besok malam? Boleh tolong saya dibantu inputan, insight, atau ide? Minum dulu. Agar Anda awet muda dan awet seperti saya, minumlah air setiap hari. Ada tema? Kalau nggak berani ngomong di sini, mungkin bisa ke Japrian ya. Udah tahu dong ngejapri saya di mana. Oke? Oke rekan-rekan. Apakah streaming malam hari ini cukup membantu? Boleh request tentang nego gaji nggak Bu? Boleh, boleh Pak Arya. Boleh. Besok kita bahas nego gaji ya. Mbak Seli, tolong bantu catat Mbak Seli. Nego gaji ya, boleh. Ada ide lain? Ayo silakan, biar saya susun. Seru bahas gaji ya, nego gaji, boleh. Ya. Ini Pak Arya posisinya ini fresh graduate apa sudah berkeluarga Pak Arya?
Boleh saya tahu latar belakangnya? Siap, Tan. Terima kasih, Sally. Seru juga ya. Betul juga tuh bahas gaji. Ya, boleh. Akan sangat berbeda jika bahas gaji untuk fresh graduate dan yang sudah experience ya. Manager vs leader. Bos mungkin ya, Pak Muhammad Darmawan. Fresh graduate Bu, oke, fresh graduate ya, oke. Itu sebenarnya ada di video negosiasi gaji untuk fresh graduate di video saya bulan kemarin. Tapi kita akan bahas di sini besok ya. Mungkin Pak Muhammad Darmawan maksud adalah bos versus leader, betul? Pak Muhammad Darmawan, bos versus leader. Mbak Seli tolong dicatat ya item-itemnya. Bos versus leader mungkin maksudnya Pak Muhammad Darmawan. Betul begitu? Karena manajer bisa jadi bos, bisa jadi leader. Siap. Oke. Demikian Pak Muhammad Darmawan, bos versus leader. Mumpung besok saya nggak ngajar, rekan-rekan. Besok saya off, tapi hari Jumat saya full lagi ngajar. Full 8 jam ngajar. Tuh dengerin Sel. Tenang, tenang, tenang. Sally tidur sama saya kok, tenang. Dia dia kerja nggak kenal waktu, iya. Soalnya tantenya capek. Tantenya tepar ngoceh terus sambil ngajar ya kan. Dan hari ini rekan-rekan mau tahu, hari ini murid saya itu iseng banget. Ya, biasanya saya ngajar, saya kasih tugas, ini saya yang dikasih tugas. Mereka bilang nggak adil, masa peserta yang dapat tugas doang, harusnya trainernya juga dapat tugas. Itu di akhir acara ya Mbak Seli ya, sampai akhirnya kita ketawa geli gitu ya, bisa aja mereka ngerjain saya. Nanti kalau sudah punya jadwal streaming, saya akan bikinkan jadwal streaming. Saya akan taruh di informasi di konten YouTube saya ya, di bagian belakang tuh. Silakan cari jam berapa aja saya tayang ya untuk streaming dan kapan untuk play video, posting video ya. Nanti kalau sudah terjadwal silakan ya kita join. Bantu saya untuk share saat saya mau live begini. Bantu share saya agar rekan-rekan lain yang mungkin belum tahu channel edukasi ini bisa masuk, bisa mendapat pencerahan ya. Siapa tahu link kita nambah, terbuka pintu rezeki ya kan, Tuhan gak tidur ya kan. Langsung chat saya aja ya Ibu Sel, Bu Seli, terima kasih. Oh ini temannya Seli kah? Ini temannya Seli kah? Halo Muhammad Darmawan. Hai Pak Murti Susanto. Salam kenal Pak Murti Susanto. Ini teman Sally semua kah Sel? Atau gimana? Bule bingung. Iya Tan. Oh alah. Oke. Ada yang pacara Sally? Ada yang pacara Sally? Bukan Bu. Oh bukan. Oke 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 oke. Oke, nggak apa-apa, tenang, tenang. Rekan-rekan yang belum tergabung di CVRCD mungkin bisa minta posting nomor telepon di komen. Nanti kita invite ke CVRCD ya, Mbak Celia. CVRCD 2 masih ada slot ya. Jadi biasanya saya nge-share itu di CVRCD untuk sesi-sesi seperti ini. Ya, CVRCD adalah komunitas yang saya bentuk hampir 3 tahun yang lalu, di mana di situ belajar bikin CV, bikin bisnis plan gitu ya, persiapan interview, persiapan negosiasi gaji. Nah, kalau rekan-rekan mau ketemu saya offline di acara-acara kita, saya biasanya ngajar di sana secara rutin di event-event offline, bukan online. Halo Om Santo. Oh, ada Om Santo, temannya Muhammad Darmawan. Au. Banyak wajah baru kayaknya Sel. Kayaknya bule ketinggalan nih Sel. Tapi ini bukan murid yang hari ini kan? Bukan murid saya yang hari ini kan Sel? Kamu jangan ngerjain bule lagi Sel. Tadi bule udah dikerjain nih. Enggak cukup kah hari ini aku dikerjain oleh peserta? Hari ini amazing lah pokoknya. Hari ini amazing banget.
Besok pukul 8 ya. Rekan-rekan besok pukul 8 ya. Ajak rekan-rekan yang lain yang belum tahu channel ini untuk subscribe, kemudian bantu share, kita saling sharing di sini. Boleh ya? Buat yang ketinggalan nanti boleh kurang tahu boleh. Oh alah. Oke, kok kayak kenal Sally. Buat yang ketinggalan nanti bisa playback video ini ya, playback terus ya, nonton ya, bantu saya juga untuk nambah subscriber ya. Saya sih lebih senang jika teman-teman bisa membagi ilmu, karena berkah bagi ilmu tuh luar biasa. Ada ide lain lagi? Nanti Mbak Sally catat. Ada ide lain lagi? Nanti Mbak Sally catat. Apakah ada ide lain lagi? Dari pukul berapa? Dari pukul berapa kita bangun, Sel? Belum rehat-rehat. Mata sih nggak sepet, cuman tenggorokan yang sakit, Jenderal. Siap, oke, siap. Besok pukul 8 kita ketemu lagi di sini ya. Besok malam pukul 8 kita ketemu lagi di sini ya rekan-rekan semua ya. Manggil Bapak, Ibu atau Mas atau Tante nih. Salah. Mas atau Mbak, kok Mas sama Tante ya padanannya. Besok pukul 8 ya kita jumpa lagi ya rekan-rekan ya. Bapak, Ibu, Teteh, Akang, Mbak, Mas, gitu kan. Jika ada, sekali lagi posting komen tentang ide, nanti Mbak Sally akan bantu saya susunkan. Besok kita bisa bahas negosiasi gaji. Nanti mungkin Rabu kita bahas bos versus leader ya. Besok kita akan bahas negosiasi gaji. Mbak Sally jangan lupa flyernya ya Mbak Sally. Oke, kita akhiri dulu sharing session kita, streaming live saya perdana hari ini di YouTube spesial untuk kalian, para penggiat, para pelajar tangguh gitu ya, para karyawan yang ingin segera berkembang dan punya cita-cita mulia, menaikkan karir demi keluarga. Saya tutup sampai di sini, kita jumpa lagi besok malam pukul 8. Tolong dong dadah-dadah dulu, komen dadah-dadah. Dah.